Selamat malam pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Kupas Habis Jambi TV menghadirkan 4 narasumber dari pengamat Profesor Dr. Elita Rahmi, bakal calon wakil Bupati Batanghari Kamelia Puji Astuti, Yuniarti Hendeningsi dan tim sukses Yuninta Asmara, dan Luciana Cerasa Putri tim sukses Ratu Munawaro. Mengupas tema malam ini, perempuan dalam pilkada. Kita sambut Gubernur Kupas Habis. Pemirsa, berjumpa lagi dalam acara Kupas Habis Jambi TV. Acara ini didukung oleh Jambi Independen, Jambi Express, Jambi One, Bungo Televisi, Serikat Media Siber Indonesia, IMC News ID, dan PT Tamarona. Pemirsa, kontestan Pilkada serempak di Provinsi Jambi 9 Desember mendatang juga diikuti para kandidat kalangan perempuan. Sejak Pilkada langsung digelar dalam 2 tahun terakhir, 2017 dan 2018, ada peningkatan prestasi perempuan dalam perebutan kursi kepala daerah. Namun tingkat keterpilihannya masih rendah dibandingkan tingkat keterpilihan perempuan dalam perebutan kursi legislatif. Di Jambi, tahun sebelumnya belum banyak kaum perempuan untuk berani maju dalam perebutan kursi pimpinan kepala daerah. Nah, tahun 2020 ini ada peningkatan dan ada keberanian perempuan untuk bersaing merebut kursi pimpinan kepala daerah. Nah, untuk membahas itu semua, kita tanyakan kepada narasumber, faktor apa dan fenomena apa dan apa isu yang dijual. Baiklah, saya beri kesempatan kepada Ibu Pak Pengamat Profesor Dr. Elita Rahmi. Nah, dari kacamata Ibu, apa yang terjadi di sana sehingga munculnya banyak perempuan yang tampil sekarang untuk perebutan kepala daerah 2020 datang? Ya, terima kasih. Kita ketahui bahwa hubungan pilkada ini sangat prospektif ya di dalam mengambil peran perempuan di dalam bidang politik. Karena pilkada melahirkan hubungan perempuan dengan politik, negara dengan politik. Namun saya berbalik ini, sebetulnya belum mengembirakan, ya. Masih sangat minimalis, ya. Bahkan istilah saya, wajah perempuan dalam pilkada masih suram. Ya. Kenapa masih suram? Karena kita ketahui di Indonesia ini ada 34 provinsi, dan ada 514 kabupaten kota. Jadi kalau kita total itu 548 calon ya dalam 5 tahun ke depan, 5 tahunan, periode 5 tahunan yang bertarung. Jadi kalau kita lihat dari angka kuantitas sebetulnya masih belum mengembirakan gitu kan. Ada apa ini belum mengembirakan? Tentu ada persoalan. Ya. Dalam hal ini negara maupun pemerintah belum serius sebetulnya menghadirkan perempuan dalam pilkada. Kenapa belum serius? Kita lihat di dalam perkembangan partai politik kita masih berorientasi kepada calon, bukan kepada kualitas perempuan itu sendiri. Ya, jadi partai politik belum bergairah untuk menghadirkan perempuan sebagai calon sebetulnya seperti itu. Jadi ini belum mengembirakan sebetulnya gitu kan. Dan ini tantangan kita ke depan. Bagaimana masyarakat, negara, pemerintah dan partai politik bisa menjadikan perempuan Indonesia yang menurut hemat saya kualitasnya sudah semakin meningkat, tapi dia belum menjadi pemain ya, belum menjadi hal yang diperhitungkan di dalam pilkada, termasuk di Jambi. Walaupun hari ini tadi disebutkan ada peningkatan, menurut saya belum ya. Belum. Bahkan penelitian saya menyebutkan seyogyanya yang disebut dengan berpasangan itu adalah
berpasangan antara perempuan dan laki-laki. Dapat dipastikan kalau salah satu calon itu adalah perempuan, pasti pasangannya laki-laki. Ya. Tapi kalau calon itu laki-laki, belum tentu dia memilih pasangan perempuan. Kenapa itu terjadi? Karena undang-undang belum menyatakan yang disebut berpasangan itu antara perempuan dan laki-laki. Kalau undang-undang mensupport melakukan affirmative action terhadap perempuan, andai kata dalam undang-undang disebutkan yang disebut berpasangan itu adalah perempuan dan laki-laki, artinya ada kewajiban bagi calon untuk memilih berpasangan itu satunya adalah perempuan. Maka bisa kita bayangkan ada 548 kader politik perempuan yang nanti bisa mengisi ranah politik di Indonesia. Tapi ini kan belum terjadi. Ya, jadi saya belum sependapat kalau disebutkan perempuan mengembirakan, gitu ya. Kenapa ini gairah perempuan juga belum begitu menarik untuk masuk ke dalam pilkada? Kita lihat secara perundang-undangan, ya, perempuan belum dilekatkan kepada pengurus-utamaan gender. Artinya perempuan bertarung sama persyaratannya ketika laki-laki bertarung. Padahal semestinya negara memberikan pengurus-utamaan itu, umpamanya contohnya adalah apabila di dalam kalau calonnya tunggal, maka perempuan diturunkan jumlahnya dalam kategori tertentu, gitu. Yang kedua, umpamanya kalau perempuan maju mendapat bantuan dana kampanye umpamanya, sehingga perempuan yang berkualitas akan ikut, gitu ya. Kemudian apabila perempuan yang maju umpamanya, ya, negara memberikan umpamanya kelunakan khusus. Ya. Ini yang kita inginkan. Apabila ini terjadi, saya yakin gairah perempuan yang berkualitas juga akan ikut bermain di arena politik tersebut. Karena persoalan pilkada menurut hemat saya sudah berkembang tidak hanya ke arah politik semata, tapi sudah masuk ke ranah ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya apabila perempuan hadir dalam sebuah pemerintahan daerah khususnya, maka kebijakan-kebijakan pemerintah itu tentu akan responsif terhadap persoalan-persoalan gender yang dia sangat khas, yang tidak bisa disamakan dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Umpamanya bagaimana infrastruktur pembangunan ini care terhadap responsif gender, ya. Di setiap perkantoran umpamanya ada ruang untuk menyusui anak, hal itu tidak akan terpikirkan oleh laki-laki, gitu kan, karena dianggap itu bukan persoalan, tapi bagi perempuan itu persoalan. Jumlah WC umpamanya sama aja WC perempuan 2 laki-laki 2, perempuan 2 laki-laki 2, padahal perempuan di kamar mandi itu banyak persoalan. Dia akan menstruasi, dia akan lebih lama di WC. Ini kan tidak pernah diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur kita. Dan menurut saya hal semacam itu akan melekat kepada pemimpin-pemimpin perempuan dalam pilkada. Sekian, terima kasih. Oke, artinya bahwa saat ini belumlah memuaskan ke tampilnya perempuan. Artinya negara harus membuat sebuah aturan atau undang-undang harus berpasangan perempuan. Itu yang dimaksud Ibu. Nanti untuk lebih lanjut nanti kita beri kesempatan dulu kepada Ibu Camelia Puji Astuti. Beliau ini adalah salah satu kandidat kuat di Batanghari dan dia juga sebagai kontestan pilkada yang dari dulu sudah mengincar Kabupaten Batanghari. Nah, bagaimana Ibu Camelia? Apa yang menjadi faktor Ibu untuk tampil di pilkada Batanghari ini? Apa yang akan Ibu berikan kepada mereka atau apa? Ya, terima kasih, Bang. Di sini saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana perempuan itu ada di dalam dunia politik. Tadi Ibu Dr. Elita sudah mengatakan memang ini pertarungan yang sulit bagi perempuan karena kita harus bertarung seperti laki-laki, ya Bu ya.
Dan ini dimulai dari penjaringan awal. Penjaringan awal itu artinya apa? Artinya kita masuk ke dalam dunia politik, di mana gelanggang dunia politik ini penuh dengan laki-laki. Apabila perempuan masuk ke dalam panggung politik, dia harus kelihatan menyolok. Kalau tidak, dia tidak akan terlihat. Artinya dia tidak akan diperhitungkan. Nah, di sini saya akan kembali tadi pertanyaannya, apa yang akan saya lakukan di Kabupaten Batanghari? Tentu banyak hal. Saya berkeyakinan apa yang akan saya lakukan tidak akan berbeda jauh dengan kandidat laki-laki. Karena tadi kita sudah mendengar dari Ibu Erlita tadi, untuk masuk ke dunia politik ini tidak sekedar hanya keinginan, tetapi ada atribut. Atribut itu artinya kemampuan, pendidikan, dan yang paling penting yang berpengaruh bagi calon perempuan ini adalah mindset dari masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menerima kalau perempuan memiliki kemampuan yang sama seperti laki-laki dalam memimpin. Leadership tidak pernah memilih gender. Leadership itu bisa dari siapa saja, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak muda, bisa orang tua. Nah, dalam hal ini tadi seperti dibilang, kita ini yang calon perempuan ini tentu tantangannya lebih berat, lebih banyak. Tetapi impact yang diberikan sebenarnya jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ibu Erlita tadi memberikan contoh yang simple, misalnya dalam infrastruktur. Itu banyak sekali bangunan yang seharusnya berpihak kepada perempuan, tetapi selain itu juga banyak kebijakan-kebijakan yang mestinya berpihak kepada perempuan. Kita bisa lihat upah buruh antara yang perempuan dengan laki-laki, atau cuti hamil ya Bu ya. Nah, ini semua bisa dilakukan oleh perempuan. Tapi tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan laki-laki tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Nah, ini nilai plus yang sebenarnya bisa dilihat dari bagaimana perempuan masuk ke dalam politik dan berusaha berjuang memenangkan pertarungan, baik itu sebagai kepala daerah, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Sebenarnya banyak sekali yang bisa ditawarkan oleh kaum perempuan, namun seperti saya katakan tadi, kita butuh pemikiran yang terbuka, open minded dari masyarakat untuk menerima seorang perempuan itu layak menjadi pemimpin di daerah. Apakah nanti Ibu kalau seandainya terpilih seiring dengan apa yang Ibu ucapkan nanti? Ya, betul. Ya. Betul. Nah, ini seiring dalam arti apa? Yang saya katakan tadi sudah pernah saya rasakan. Karena ini pertarungan yang kedua kali buat saya. Kalau kita lihat satu panggung ini diisi oleh laki-laki, tetapi kita sendiri perempuan, namun kita tidak memiliki kelebihan, maka tidak akan terlihat. Ibu Erlita berdiri di sini, duduk di sini, beliau sudah profesor doktor. Nah, saya yakin di dalam ruangan ini cuma beliau sendiri yang profesor doktor. Beliau seorang perempuan, beliau terlihat penyolok. Ini yang dibutuhkan oleh perempuan untuk mengatakan, saya punya kelebihan. Saya bisa berbuat karena saya mampu. Saya datang tidak sekedar menawarkan tampang dan lain sebagainya, tetapi saya datang dengan pemikiran dan keberanian untuk mewujudkan pemikiran saya menjadi suatu tindakan. Oke, cukup jelas apa yang disampaikan oleh Ibu Camelia Pujiastuti. Jadi dia maju bukan asal maju, tetapi itu yang disampaikan alasan-alasannya. Nah, kita beri kesempatan kepada Ibu Yuniarti Henda Ningsih. Kami sebenarnya juga mengundang Ibu Yuninta, tapi karena beliau kesibukan maka dia memberikan utusan kepada Ibu Yuniarti. Bu Yuniarti, bagaimana? Kenapa kandidat Anda itu mau masuk ke ranah atau ingin tampil untuk memimpin Kabupaten Batanghari? Tentu ada faktor-faktor apa yang sebenarnya? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya menyampaikan salam dari Ibu Yuninta dan juga permohonan maaf karena beliau tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Karena sudah ada jadwal yang sudah diagendakan jauh sebelum adanya undangan dari TV Jambi.
Kalau tadi ditanyakan kenapa Ibu ingin mencalonkan diri menjadi Bupati Batanghari, sebenarnya Ibu mencalonkan diri itu tidak hanya semata-mata karena keinginan beliau, tapi lebih dari ingin memenuhi harapan masyarakat Batanghari. Karena kebanyakan yang saya tahu dan yang saya rasakan juga bersama teman-teman yang lain, kami menginginkan perempuan Batanghari yang tangguh, yang mampu mewakili suara-suara perempuan yang ada di Batanghari. Dan ini sudah kami suarakan dan kami mendorong Ibu untuk tampil dan maju mencalonkan diri menjadi Bupati Batanghari. Dan alhamdulillah beliau merespon. Kemudian dengan bismillah beliau juga sudah berjuang untuk maju menjadi Bupati Batanghari. Insya Allah 2021-2024 ini akan menjadi Bupati Batanghari. Nah, kita di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi ini harusnya bersyukurlah, karena sekarang ini perempuan sudah banyak diberi peluang untuk berpartisipasi di dalam pilkada. Tapi jangan sampai nanti peluang ini kita salah gunakan. Sebelumnya saya mungkin ada pengalaman menjadi anggota DPRD Batanghari di 2009-2014, 2014-2019. Nah, dari pengalaman saya tersebut, saya melihat untuk saat ini di Provinsi Jambi peluang itu sudah diberikan dengan adanya aturan-aturan dari pemerintah, terutama mengenai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yang mana semua partai yang ingin tampil di dalam pemilu harus mencantumkan 30% perempuan. Dan juga sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di pasal 27 ayat 1, bahwa perempuan dan laki-laki itu mempunyai kedudukan yang sama dalam politik dan pemerintahan. Nah, untuk itu seharusnya perempuan-perempuan yang berani tampil itu nantinya memang harus bisa membuktikan bahwa mereka itu setara di dalam hukum dan pemerintahan, dan mempunyai, kata Ibu Kamelia tadi, kelebihan-kelebihan yang memang bisa diandalkan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh perempuan. Kenapa Ibu ingin mencalonkan diri di Batanghari menjadi Bupati Batanghari? Karena Ibu juga sekarang masih melihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum tuntas. Artinya sudah diselesaikan tapi belum seluruhnya terselesaikan, terutama yang berkenaan dengan perempuan. Benar kata Ibu Profesor Dr. Elita tadi, bahwa yang bisa merasakan penderitaan perempuan itu perempuan. Yang bisa merasakan kebutuhan-kebutuhan yang penting yang harus dipenuhi itu adalah perempuan. Dan kami yakin Ibu mampu melaksanakan, menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu, karena Ibu selama ini sudah menjadi perempuan yang berada di kancah politik, sudah menjadi istri bupati dan juga menjadi pimpinan DPR Batanghari, yang tentu saja sudah sering turun dan bertemu dengan masyarakat yang ada di Batanghari. Kemudian juga Ibu Yuninta merupakan sosok yang sangat sederhana menurut kami dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat, sehingga beliau mampu menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat, mencarikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada selama ini, yang sangat mendasar yang dirasakan oleh masyarakat Batanghari khususnya. Mungkin karena desakan-desakan masyarakat dan juga problem-problem yang dilihat oleh Ibu Yuninta itulah yang memang mendorong Ibu Yuninta untuk maju di Pilkada Batanghari ini. Mungkin itu. Artinya selain dari keinginan dari masyarakat, Ibu Yuninta Asmara juga layak untuk ditampilkan sebagai kandidat calon bupati. Itu Bu ya? Saya yakin seperti itu. Oke. Mungkin kita beri kesempatan kepada Ibu Luciana Cerah Saputri. Nah, tak tahu kita Cerah ini apakah dibuat atau memang namanya Cerah. Nah, kita apa Bu? Nanti nama
Ibu Ratu itu begitu menggema saat ini untuk sampai saat ini. Nah, tentunya masyarakat bertanya, apa sih yang akan dilakukan Ibu Ratu sehingga dia mau tampil sebagai pendamping dari salah satu kandidat. Nah, apa yang akan dibawa dan apa yang akan diperjuangkan nanti? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini sebagai mewakili Ibu Ratu Munawaroh. Ya, tadi pertanyaannya apa yang akan dibawa untuk masyarakat Jambi mewakili wakil gubernur Jambi. Saya rasa sih Ibu Ratu Munawaroh itu sudah banyak pengalamannya, Pak. Karena kita tahu dia 2 periode mendampingi almarhum Pak Zulkifli untuk Provinsi Jambi. Jadi kalau untuk yang dilakukannya itu seperti apa, saya rasa itu udah banyak banget yang dilakuinnya untuk Provinsi Jambi ini. Nah, saya sebagai milenial Jambi, mewakili milenial Jambi di Provinsi Jambi. Nah, saya rasa itu dengan Ibu Ratu yang sederhana, yang cerdas dan banyak pengalamannya, itu akan bisa apa aja untuk melakukan kemajuan perempuan-perempuan Jambi di Provinsi Jambi ini. Gitu. Apakah nanti sebagai perempuan juga menjual isu gender? Itu gimana? Kalau untuk perempuan Jambi menjual isu gender, saya rasa sih untuk menjual tidak ya. Tapi kita lihat saja gimana perannya Ibu Ratu, semua masyarakat Jambi itu tahu. Semua masyarakat Jambi itu tahu bagaimana Ibu Ratu sendiri. Nah, kalau untuk kedepannya saya yakin masyarakat Jambi itu butuh pemimpin perempuan yang akan merangkul dan mengayomi perempuan Jambi. Itu. Ya, artinya kita tahu bagaimana sepak terjang Ibu Ratu 10 tahun mendampingi almarhum dan itu tidak kita ragukan lagi. Nah, bagaimana kacamata Anda sebagai orang melihat sosok Ibu Ratu itu sendiri? Kalau sosok Ibu Ratu untuk bagi saya sendiri itu tidak diragukan, karena saya melihat Ibu Ratu itu sangat bermasyarakat. Seperti Ibu Ratu, saya tahu dia batik Jambi itu udah masyarakat milenial itu udah tahu tentang batik Jambi. Dan kalau untuk kacamata saya sendiri itu Ibu Ratu itu yang sangat cerdas, perempuan yang sangat cerdas dan sederhana. Itu bagi saya Ibu Ratu, karena perempuan itu didasarkan rasa cinta, terus perempuan itu penuh dengan rasa kasih sayang. Jadi saya yakin dengan Ibu Ratu yang penuh sederhana dan penuh bermasyarakat, penuh peduli tentang perempuan, itu akan menjadi kacamata saya sendiri. Oke, kita beralih ke Ibu Profesor. Nah, apakah nanti calon perempuan itu juga akan menjual isu perempuan? Apa efektifkah perempuan itu nanti menjual isu perempuan? Tapi sebelum Ibu jawab, pemirsa, Kupas Habis akan hadir setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.